warga Kemuning dan masyarakat Kota Palembang. Ketemu lagi dalam podcast Ngopi Kemuning, ngobrol pelayanan inspiratif Kecamatan Kemuning. Tema podcast Ngopi Kemuning kita hari ini yaitu tentang peluang dan tantangan sensus ekonomi 2026. Tahukah Sobat Kemuning, pembangunan yang baik tentu harus didukung oleh data yang akurat. Data menjadi salah satu dasar penting dalam merumuskan kebijakan, menentukan arah pembangunan, melihat potensi suatu wilayah, hingga menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, tahun 2026 ini menjadi momentum penting dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Lalu, apa sebenarnya sensus ekonomi 2026 itu? Apa manfaatnya bagi masyarakat dan pelaku usaha? Bagaimana peluang dan tantangan pelaksanaannya khususnya di Kota Palembang? Untuk itu kita sudah mengundang narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Bapak Edi Subeno SE MSI selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Mira. Apa kabar? Alhamdulillah, dekat Mbak Mira baik saya Mbak. Sebelum mulai tanya jawab Pak ya, biar makin akrab sama Sobat Kemuning, Bapak bisa memperkenalkan diri dan bisa menyapa Sobat Kemuning. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Mira ya, dan pemirsa di podcast Kecamatan Kemuning ya. Perkenalkan, nama saya Edi Subeno ya. Nama O itu pasti bukan dari Palembang Mbak. Saya dari Jawa. Asli, kebetulan sudah menikah dengan anak 2 Mbak, dan dipercaya menjadi Kepala BPS Kota Palembang. Mudah-mudahan sampai pensiun Mbak ya, bisa di Palembang. Ya, itu Mbak Mira, mungkin perkenalan singkat saja Mbak. Tapi betah ya Pak di Palembang? Alhamdulillah Mbak, saya dari 93 sampai sekarang belum ada niat pindah ke Jawa lagi nih Mbak. Oh. Dari bujang, sudah punya anak bujang, masih di Palembang Mbak. Oke. Sejak saatnya kita mulai tanya jawabnya, boleh Pak? Oh, siap Mbak, siap. Untuk pertanyaan pertama dulu Pak ya. Apa yang dimaksud dengan sensus ekonomi 2026 dan mengapa kegiatan ini sangat penting bagi Indonesia, khususnya untuk masyarakat Kota Palembang ini? Makasih Mbak Mira. Pertanyaan pertama kayaknya bakalan banyak pertanyaan dari Mbak Mira ini. Ya, saya hitung aja satu nih pertamanya Mbak. Yeah. Sensus ekonomi Mbak ya, kita semuanya tahu bahwa salah satu tugas utama BPS adalah menyelenggarakan kegiatan yang dengan mengumpulkan data ya. Sebenarnya ada beberapa kegiatan, utamanya kita sensus lah ya. Sensus gitu, sebetulnya sensus 2 SE ini, sensus ekonomi 2026, itu bukan yang pertama loh bagi BPS. Ini sudah yang kelima kali kita lakukan di BPS ya. Kalau setiap 10 tahun sekali dengan akhiran 6, itu sensus ekonomi. Kalau dihitung mundur aja Mbak ya, 2026, 16, kemudian 6, 96, dan tahun 86, itu berarti kan sudah 5 kali Mbak ya. Nah, sensus ekonomi tahun 2026 itu agak berbeda dengan sensus-sensus sebelumnya. Kenapa? Kita sensus ini menghadapi dunia yang berbeda gitu Mbak ya. Ya, dunia kita sudah berbeda, bagaimana ekonomi digital itu berpengaruh terhadap itu. Nah, kami sensus ekonomi 2026 kita ingin menjaring yang sekarang memang dunianya sudah berkembang. Jadi sensus ekonomi ini adalah sensus yang akan mendata seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi kalau Kota Palembang ya khusus yang ada di Kota Palembang. Sekali lagi Mbak, tanda kutip, kegiatan ekonomi. Ya, baik itu nanti dari pertanian, dari ekonomi rumah tangga, atau kegiatan usaha-usaha lain yang Mbak Mira tahu kan, banyak usaha, misalkan ada toko, ada usaha yang di rumah tangga, ada di mall, itu semuanya kita akan cacah. Mudah-mudahan tidak ada satupun kegiatan usaha itu yang akan terlewat. Mungkin itu Mbak Mira ya. Terus tujuan dari sensus ekonomi itu apa Pak? Sebenarnya tujuan itu, kalau dilihat tujuannya sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu Mbak ya. Kenapa?
Sensus ekonomi itu kan akan sekali lagi Mbak, yang tadi saya utarakan mencacah semua kegiatan ekonomi ya, baik usaha maupun di rumah tangga. Jadi intinya kami, ya, karena dunia kita berbeda, kita akan melihat dalam sensus ekonomi itu bagaimana struktur ekonominya, ya, kemudian bagaimana karakteristiknya. Nah, kemudian yang ketiga kita harus melihat bagaimana ekonomi digitalnya, ya, yang ada di Palembang khususnya. Nah, kita akan potret itu. Ya, kita akan potret. Kalau sudah kita potret, kita data, kita harapan terakhir kita tuh bisa memetakan, Mbak ya. Memetakan semua kegiatan ekonomi yang ada di Palembang. Nah, jadi kalau punya wilayah Palembang tercacah dengan baik, peta kita itu akan baik, Mbak. Jadi gambaran ekonomi masyarakat itu akan terpetakan dengan baik gitu, Mbak. Tapi itu berarti ditanya satu-satu kayak gitu Pak ya, pekerjaan atau apa kayak gitu. Oh bener Mbak, Bener. karena namanya sensus ya, sensus itu bukan survei. Tapi ada nggak yang bohong kayak gitu Pak? Nah, itu kalau ukuran bohong itu sebetulnya hanya dengan Tuhan yang tahu ya Mbak ya. Iya. Tapi kita intinya kita mendata, yang mendata diharapkan masyarakat itu Jujur, ya, bisa gitu. jujur, ya bisa jujur. Terus kita harus mendatangi ya Mbak, mendatangi door to door istilahnya. Semua rumah tangga kita datangi, ya mungkin termasuk Mbak Mira di keluarganya sudah didatangi. Tapi udah didatangi petugas belum? Sudah. Oh kalau belum nanti saya yang akan data di Mbak Boleh. Mira. Ya. Spesial ya, ya, Pak ya. spesial untuk Mbak Mira kami datangi, kami cacah. Ya, kami cacah, mudah-mudahan Mbak Mira memberikan informasi dengan jujur. Kalau Mbak Mira bohong, saya tuh nggak tahu loh Mbak. Ya, Mbak Mira pendapatannya 3 juta, ngakunya 1 juta, kita nggak tahu. Ya, jadi harapan kami, masyarakat yang didata oleh BPS melalui petugas kami, memberikan jawaban yang jujur. Kenapa harus jujur Mbak? Supaya ekonomi kita itu tergambar dengan benar. Lebih baik. Ya, dengan benar akhirnya kebijaksanaan pemerintah daerah itu tidak melenceng, Mbak. Ya, misalkan kalau Mbak Mira didata punya kegiatan usaha, misalkan Mbak Mira hobi tadi katanya hobi muat pempek. Ya. Mbak Mira jualan di rumah dengan online. Ya, orang lain tidak tahu bahwa Mbak Mira itu bisnisnya tukang pempek buat pempek, tapi dengan jualan online. Tapi duitnya banyak. Ya, istilahnya apa ya? Zaman sekarang kok kayak kerja tuyul tapi duitnya banyak gitu ya. Gunung Kawi, ya, Gunung Kawi. Jadi Mbak Mira harus jujur memberikan jawaban itu. Ya, apa usaha yang ada di Mbak Mira? Jadi katakan ya bahwa itu kejujuran dan harus mau Mbak. Kita intinya jangan ada yang terlewat lah Mbak ya. Supaya nanti gambaran ekonomi itu dengan jelas. Jadi kalau Mbak Mira tadi nggak jujur Mbak ya, otomatis informasi itu sudah hilang kan? Satu Mbak Mira. Ya. Mudah-mudahan yang lain juga tidak kayak gitu Mbak. Satu itu berapa Mbak informasi yang harus diberikan? Kalau Mbak Mira usahanya di bawah misalkan 1 juta, nanti peta yang kami buat itu benar-benar sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Kalau petanya benar, oh ada pempek di Kemuning, di kelurahan misalkan apa Piparja gitu Mbak ya. Itu ada berapa industri pempek? Nah, kemudian dipetakan dengan baik. Tentunya Mbak Mira kan pengen usahanya itu semakin maju kan. Nah, kalau Mbak Mira bisa terpotret dengan baik, terus Mbak Mira lihat ekonomi yang lain, apa itu kelebihan orang itu kok bisa lebih bagus gitu kan. Jadi peta itu bisa kita untuk melihat itu Mbak ya. Jadi kalau Mbak Mira jujur, ya alhamdulillah berarti perekonomian di Kota Palembang akan tergambar dengan baik. Kuncinya jujur Mbak jujur. Ya. Jadi intinya manfaatnya apa Pak ya kalau untuk masyarakat kan, karena masyarakat ini kan takut misalnya aku jujur nanti takut kena pajak, terus nggak dapet dana atau kayak gimana ya itu. Nah takutnya kan di situ, pajaknya itu yang takut. Nah itu benar Mbak ya. Sekarang ini loh Mbak ya, kalau pemerintah narik pajak nggak perlulah dengan sensus ekonomi ya. Ya, pemerintah yakin punya jurus jitu untuk menarik pajak di masyarakat. Jadi memang kami termasuk yang harus kita cari solusinya. Bagaimana medsos ini berkembang dengan pesat kan zaman sekarang. Jangan mau didata oleh petugas BPS karena itu ada kaitannya dengan pajak. Gitu. Nah itu sebetulnya
yang dihembuskan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, Pak ya. Tidak ada satupun pertanyaan di sensus ekonomi yang kaitannya dengan pajak. Oh, Mbak juga ya? Jadi untuk ketemu saya Mbak hari ini, jadi saya jelaskan Mbak, sensus ekonomi itu tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Misalnya kita yang ditanya banyak Mbak, termasuk TV, termasuk perhiasan Mbak kan ditanya kan, berapa punya simpanan emas? Nah, berapa TV-nya? Berapa AC-nya? Berapa kendaraannya? Jangan-jangan nanti setelah saya jawab, nanti dikenakan pajak. Nah, enggak, Mbak, enggak. Jadi sekarang kalau pemerintah mau ngambil pajak tidak dengan data sensus ekonomi. Jadi sekali lagi jangan khawatir lah. BPS tidak ada sangkutnya dengan pajak, datanya dijamin kerahasiaannya. Sekarang datanya dengan online. Setiap misalkan ini Mbak, saya tanya Mbak ini statusnya apa? Oh, belum berumah tangga. Ini nggak saya bocorkan, Mbak. Oh, nggak dibocorkan oleh petugas. Ya, nggak dibocorkan. Data itu disimpan rapi. Kalau sudah selesai diwawancara, data tersimpan dengan rapi. Petugas sendiri pun tidak bisa melihat lagi, Mbak. Kalau sudah didata. Jadi langsung masuk ke server BPS. Nah, sudah selesai dijaga kerahasiaannya. Dan kami pun ada kerjasama dengan Badan Sandi dan Cyber lah ya. Kita tidak boleh membocorkan data yang ada di situ. Nah, kalau ketahuan, jadi kami juga kena sanksi. Jadi yakin Mbak, informasi di Mbak Mira tadi akan disajikan, akan tersimpan dengan baik. Kalaupun nanti dipublish, nggak muncul nama Mbak Mira. Munculnya Mbak Mira itu punya usaha PMP dengan online. Jadi nanti pun ditampilkannya per desa Mbak Mira di Pipareja. Oh, di Pipareja itu sampai PMP ada sekian dengan omset sekian. Jadi rata-rata perusahaan ada sekian. Ya, gitu Mbak ya. Jangan takut Mbak Mira ya. Iya. Jadi Sobat Kemuning jangan takut ya buat di data sensus ekonominya pajaknya nggak ada hubungannya. Ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Betul. Jangan percaya isu. Oke. Selanjutnya. Jenis atau sektor usaha seperti apa yang menjadi bagian penting dalam sensus ekonomi itu Pak? Semua usaha kami penting Mbak ya. Semua usaha kami penting karena masing-masing mempunyai sharing berbeda-beda ya Mbak. Kalau kita lihat di PDRB mungkin ya produk domestik regional bruto itu gambaran perekonomian di suatu wilayah itu tersusun dari kategori-kategori Mbak. Ada sekitar 22 kategori. Ya, ada kategori. Nah, sensus ekonomi itu akan mendata kumpulan-kumpulan nanti jadi masuk di kategori mana. Misalkan Mbak Mira dari penjualan pempek ya, itu nanti masuk kategori yang industri. Terus kemudian Mbak Mira jual pempek, terus kemudian dijual juga punya warung. Nanti warungnya itu masuk perdagangan, Mbak. Nah, cuma skalanya kecil, mikro, kecil, menengah, dan besar. Jadi perekonomian itu disusun oleh itu sebetulnya Mbak. Mikro, kecil, menengah, besar. Kalau Mbak Mira omsetnya di bawah 2 miliar setahun, berarti masuk kecil, masuk mikro gitu loh Mbak. Jadi semua usaha penting. Jadi baik pertanian maupun bukan pertanian kami data supaya itu memberikan informasi ekonomi di suatu wilayah dengan lengkap. Ya. Oke, Bapak. Lagi ya? Siap Pak, saya siap menjawab Pak. Bagaimana sensus ekonomi 2026 dapat menjadi peluang untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi-potensi tersebut Pak? Iya Pak. Jadi kayak kurang biar manfaatnya lebih terasa kayak gitu Pak. Untuk masyarakat kan biasanya males masyarakat jawab. Ini banyak banget pertanyaannya, sampai tetangga kemarin juga kayak gitu Pak. Betul, memang kalau dilihat ya sepintas. Sampai ada yang ribut loh Pak. Kalau dibandingkan dengan survei mungkin yang lain Mbak ya sederhana. Ini sebetulnya sensus ekonomi termasuk sedikit loh ya. Kalau dibandingkan dengan negara sebelah misalkan Malaysia itu 48 halaman loh. Oh, lebih banyak lagi. Kita 18 halaman dengan banyak variabel. Misalkan di pertanian, di ekonomi rumah tangga, kemudian di usaha-usaha yang mempunyai tempat tetap. Memang perlu waktu untuk menjawab, Mbak, apalagi yang rumah tangga ya. Kalau rumah tangga itu bisa memakan waktu antara setengah sampai 1 jam itu datanya, Mbak. Jadi kalau Mbak Mira pengen cepet, ngomong tidak. Selesai, Pak. Jadi gambaran ekonomi tidak akan terwujud, Mbak. Jadi kebijakan pemerintah bagaimana dengan perdagangan? Selama ini bahwa dominan perdagangan adalah yang tinggi lah di Palembang ya. Cuma jawaban-jawaban responden tadi tidak jawab dengan jujur tadi Mbak, ini akan terkoreksi Mbak.
Ya, terkoreksi karena ketidakjujuran tadi. Ya, jadi ayo Mbak, kalau Mbak Mira sekali lagi saya yakinkan lah Mbak, ya. Saya yakinkan, ayo beri jawaban yang benar Jujur, ya. dan jujur supaya nanti pemerintah baik daerah maupun pusat akan mengambil kebijakan yang tepat terhadap potensi-potensi ekonomi tadi. Ya, kalau PDRB kita perdagangan paling tinggi lah Mbak, misalkan ya. Gara-gara sensus pertanian ekonomi terkoreksi ini. Nah, kan mikir jadinya. Ada apa di Palembang ini? Ada apa? Apa respondennya yang kurang jujur? Apa petugas kami yang kurang menggali dengan baik sehingga akan mengoreksi yang perdagangan tadi? Mungkin sebenarnya informasinya kurang jelas Pak ya. Tiba-tiba datang aja sensus kayak gitu kan. Jadi masyarakat tuh agak bingung kan. Jadi sebetulnya kan dulu Pak Camat Kemuning ini sebelum Lebaran memfasilitasi kami untuk informasi Mbak. Kalau Pak Camatnya masih ingat ya, mengumpulkan seluruh RT di masing-masing kelurahan, nyari usaha waktu itu ya, nyari usaha yang tercover melalui FKP dulu, Forum Konsultasi Publik di setiap kelurahan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Pak Camat mengumpulkan itu ya. Termasuk nggak salah Kecamatan Kemuning itu juga dilakukan. Nah itu informasi awal, sebetulnya sekalian sosialisasi. Ya memang anggaran sosialisasi kegiatan sensus ekonomi itu tidak ada, nggak masif kayak yang dulu lah Mbak ya. Ini makanya sensus ekonomi ini sesuatu banget bagi kami ya. Luar biasa, effort kami dengan mengerakkan otak, pikiran segala macam ya. Dengan sumber daya yang sedikit, petugas kami sedikit lah Mbak ya, nggak sampai 1000. Tapi kalau biasanya sensus sebelumnya itu bisa 3.500 loh untuk sensus ekonomi. Ya, kenapa? Karena kita ya semuanya di Indonesia kan efisiensi anggaran, Mbak ya. Jadi kita dipaksa dengan tenaga sedikit bagaimana menyelesaikan sensus ekonomi untuk dengan di Palembang baik. Berapa Pak jumlah? 942. 942. Ya, PPL yang harus bertugas di 5.300-an RT. Oh. Ya, berarti satu petugas bisa 6, ada bisa 7 RT. Mendata 400 kakak misalnya pingsan nggak sih? Enggak, 400 sedikit, Mbak. Kami sedikit. ada yang 1.200. Oh, 1.200 ada? Ada yang di Kemuning ini ada yang 1.000. Oh. Ada. Jadi bebannya semakin banyak, makanya waktunya diperpanjang, Mbak. Ya, 2,5 bulan. Berakhirnya kapan Pak sensus ini? Insya Allah 31 Agustus, Mbak ya. Mudah-mudahan. Kalau misalnya nih tiba-tiba ada sobat Kemuning yang merasa kemarin nggak jujur, terus mau data lagi bisa? Oh bisa, dengan senang hati. Nanti caranya hubungi gimana itu? Hubungi kami melalui apa ya? Kalau di level kelurahan kan ada petugasnya. Oh gitu. Hubungi aja mereka. Oh saya kemarin memberikan informasi yang kurang pas. Ya tolong bisa boleh, diperbaiki. Bisa. Nanti hubungi itu menghubungi kami. Nanti datanya kami ambil dari kami reject. Oh gitu. Jadi kami reject, diperbaiki lagi. Ya. Termasuk yang ekonomi keluarga loh Mbak ya. Ekonomi keluarga, kami kan ada 41 pertanyaan di situ ya. Nah, 41 pertanyaan, kalau Mbak Mira kemarin informasinya salah, misalkan, oh aku punya kulkas belum terlaporkan kemarin. Nah, akhirnya ya diperbaiki, itu reject. Ya, untuk memperbaiki ekonomi keluarga bukan hanya di petugas SD. Kalau kulkasnya bersama kayak gitu Pak, satu keluarga? Ya, yang penting satu keluarga kan Mbak, bukan kulkas sebelah kan? Bukan. Nah, kalau kulkas sebelah berarti Mbak Mira pelaporinnya gimana Pak? Ya satu aja. Oh tetap satu. Tetap keluarga. Satu keluarga ya, kayak gitu ya? Ya. Kalau anak kos beda lagi kan? Berarti nggak punya, ini punya ibu kos berarti kan? Iya. Jadi kalau dalam dunia kan sekarang kan Pak yang serba online kan, serba digital. Bagaimana perkembangan ekonomi digital menjadi peluang sekaligus tantangan dalam sensus ekonomi 2026 ini Pak? Nah itulah Mbak yang tadi ya, ada salah satu tujuan sensus ekonomi itu adalah merekam ekonomi digital ya. Kami harus bisa mendata ini karena ini sekarang menjadi apa ya, lagi itu apa ya namanya, lagi booming itu ya. Gara-gara digital ekonomi inilah Mbak, ada marketplace segala macam, ada segala macam itu kan. Jadi banyak usaha yang dulunya berkembang pesat gara-gara online bisa roboh. Karena sekarang banyak rombongan rohana gitu ya. Rombongan hanya nanya, rojali, rombongan hanya apa? Jali-jali. Lihat-lihat gitu kan. Lihat-lihat. Ya,
Jadi itu dipegang aja, nanti belinya di Shopee misalkan. Sorry nyebut merek nggak boleh, beli di online gitu ya. Ya, jadi hanya nanya tapi belinya di online. Akibatnya apa? Banyak usaha yang kita tutup kan, yang fisiknya sudah nggak ada, jadi online. Jadi kami harus bisa merekam itu. Seberapa sih sumbangannya dalam perekonomian, ekonomi digital untuk di Palembang? Ya, karena kita ditanya juga kan pengeluaran, pemasukan segala macam kan. Jadi nanti kalau itu banyak berarti sumbangan digital ekonomi yang kayak misalkan jual online segala macam itu memang banyak di Palembang. Ya terus terang ini lompatannya luar biasa loh di Palembang itu, yang industri-industri yang kayak gitu bisa 6 kali lipatnya dibanding tahun yang lalu. Keuntungan buat Indonesia atau Palembang kayak gitu kalau ya online? Secara langsung memang sulit Mbak ya, karena apapun transaksinya kan dengan perbankan kan. Iya. Jadi kalau perbankannya masuk, otomatis kan saving pemerintah juga banyak kan. Jadi otomatis ya ujung-ujungnya kan pemerintah bisa mengucurkan dana lebih banyak, tapi ya, dan ya terus terang kita punya tabungan di bank itu kan sebetulnya ada pajak yang kita tidak terasa kan Mbak ya. Dan pemerintah gampang kan kalau nyari pajak, nggak perlu sensus ekonomi Mbak. Ya, dengan tabungan aja bisa Mbak. Kalau di bawah kasur Pak? Nah, kalau di bawah kasur takutnya nanti tetangga sebelah yang ngambil Mbak. Ya, jadi mudah-mudahan kita simpen yang di tempat aman aja lah. Ya. Nah, ini balik lagi ke UMKM Pak. Siap. UMKM itu merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat. Seberapa besar peran sensus ekonomi dalam menghasilkan data yang dapat menggambarkan kondisi dan perkembangan UMKM secara lebih akurat? Nah, ini betul. Sekarang kami kan sering koordinasi dengan Dinas Koperasi ya. Berapa jumlah UMKM yang ada di Dinas Koperasi. Kemudian dari OSS di Dinas Perizinan itu ada berapa. Makanya waktu kami mengumpulkan data di awal-awal itu, kami usaha itu ada 320.000 kalau tidak salah. Ya, itu dari OSS, dari kami sendiri, kemudian dari kementerian-kementerian, itu digabung menjadi satu. Itulah yang kami lakukan waktu itu, forum konsultasi publik plannya langsung ke RT, ketua RT. Jadi didapatlah dari 3.220.000 itu sekitar tinggal 179.000 Mbak. Ya, itu yang dijadikan dasar kami ngecek ke lapangan ya. Mbak, 179.000 itu dibagi menjadi usaha besar. Kemudian UMKM. Usaha besar itu 723, sisanya itu adalah UMKM. Nah, itu yang dibawa ke lapangan untuk dilakukan sensus sekarang. Tapi kita tidak membatasi 179 itu Mbak. Kalau ada temuan di lapangan lagi, ya harus dimasukkan namanya sensus. Jadi sensus itu apapun yang ada di bumi Indonesia ini kita data Mbak. Kita data, jadi baik ada usaha atau tidak. Itu ya, kalau ada temuan baru ya harus kita masukkan, kita data. Mudah-mudahan UMKM yang akan dihasilkan di sensus ekonomi ini bisa menjadi bahan pertimbangan kepala daerah untuk diapakan gitu Mbak. Ya, kita semua tahu lah apa dampaknya sensus 2016 kemarin terhadap UMKM kan. Ada kebijakan baru mempermudah perizinan, kemudian memberikan insentif pinjaman lunak gitu kan. Iya, berarti setiap 10 tahun sekali ya Pak ya? Betul sekali Pak. Ya. Jadi apa nggak kelamaan itu Pak? Duitnya nggak ada Mbak. Ya. Jadi 2016 sampai 2026 perkembangannya kan sudah beda Mbak. Apalagi COVID kan. COVID ya. Nah, COVID ini itulah yang banyak perusahaan-perusahaan tutup kan. Bangkrut ya. Nah, makanya 2026 ini kita akan memetakan lagi. Ya, memetakan usaha-usaha itu supaya nanti tergambar dan nanti akan terkoreksi 10 tahun lagi, Mbak. Ya, saya udah pensiun tuh, Mbak. 10 tahun lagi saya pensiun. Saya tinggal setahun aja, Mbak, setahun lebih kan. Nah, jadi saya mempunyai nih, Mbak. Jelek apa tidaknya masih ada sharing ini terhadap sensus ekonomi 2026. Kalau jelek, saya malu pasti. Pensiun saya nggak tenang, Mbak. Ya, kita harus memberikan yang terbaik untuk pemerintah daerah. Bagaimana? Dan ini kita tidak bisa berdiri sendiri, Mbak. Kalau tidak ada bantuan dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT yang ingin membantu menyukseskan itu. Impossible. BPS itu bisa berdiri sendiri menyelesaikan semua itu tanpa ada bantuan oleh
pemerintah daerah, Mbak. Selain itu butuh partisipasi dan kesadaran masyarakat juga dong ya Pak ya? Aduh, pintar juga Mbak Mira ini. Tadi ngetes aku Mbak yang di awal-awal tadi Mbak Mira ini ya. Jadi iyalah tentunya kesadaran, partisipasi dari masyarakat itu sangat membantu Mbak. Ya, mudah-mudahan yang selama ini habis ini Mbak, mudah-mudahan didengarkan oleh warga Kemuning ini Mbak ya. Ya, warga Kemuning, sobat Kemuning ya. Sobat Kemuning. Ya, ngopi Kemuning. Ya, mudah-mudahan bisa didengar. Ayo yang belum di sensus, ayo marilah berpartisipasi karena data ini akan dipakai untuk pembangunan Kota Palembang yang lebih baik. Jadi untuk apa kalau tidak memberikan data? Berarti bisa dikatakan kalau Bapak Ibu tidak mau didata, berarti Bapak itu dianggap tidak ada, Mbak. Ya, karena rata-rata kan nggak bisa, kadang nggak buka pintu Pak. Nah itu Mbak. Setiap mau datang kan pasti nggak datang ya. Padahal nanti kalau datanya tidak ada di SE, ya saya tidak berharap ya, tidak berdoa jelek ya untuk Bapak Ibu yang ada di Kemuning ya. Bisa jadi mereka tidak mau didata, mereka akan nyesel di belakangan Mbak. Karena tidak masuk apa ada di data. Apa efeknya Pak kalau misalnya kita nggak mau didata itu ada efeknya atau gimana? Nggak ada sanksi Mbak sebetulnya. Nggak ada sanksi? Kalau kita punya Undang-Undang Nomor 16 Mbak ya. Nah yang responden tidak bisa memberikan data itu ada sanksinya itu secara pidana, ada. Tapi kita tidak menerapkan itu, kita persuasif aja. Ayo masyarakat bisa membantu kami, bukan untuk BPS loh ini Mbak ya. Sensus milik kita bersama, milik bangsa Indonesia yang datanya akan dipakai untuk kebijakan pemerintah Indonesia. Jadi seandainya data tidak masuk, berarti Bapak Ibu yang tidak memberikan data tadi tidak mau membantu pemerintah untuk menuju yang lebih baik. Ya. Oke, terakhir nih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya tuh ada dua nih pertanyaannya ya Sobat Kemuning ya. Yang pertama, tantangan Bapak mendatai sensus ekonomi khususnya warga Kemuning dan harapannya bagi Kota Palembang, khususnya untuk Sobat Kemuning ini. Siap. Ini mestinya tanyanya kepada Pak Camat Kemuning ini yang ahli dalam SWOT itu kan. Gitu. Bagaimana peluang itu menjadi nanti kita undang juga Pak ya. Tantangan itu menjadi peluang, harapan itu menjadi kekuatan gitu kan mestinya kan Pak Camat Kemuning itu yang hebat ini Mbak ya. Jadi memang semua apapun kita pasti ada hambatan-hambatan Mbak ya. Bagaimana hambatan itu bisa menciptakan peluang untuk yang lebih baik. Ini salah satu juga saya diundang Pak Camat ke sini untuk podcast ini, alhamdulillah. Berarti saya bisa mensosialisasikan sensus ekonomi ke masyarakat Kemuning yang mudah-mudahan yang tidak memberi jawaban akhirnya memberi jawaban tadi Mbak ya. Mantap berarti Sobat Kemuning ya Pak ya. Sahabat Sobat Kemuning. Kalau saya bisa ngacungkan 10 jari, saya acungkan 10 jari. Cuma jempol saya cuma 2 nih Pak. Ya, jadi mudah-mudahan ayo kita sama-sama memberikan data yang benar, jujur sehingga kita bisa memberikan manfaat bagi sesama. Ya. Itu pesan-pesan buat Sobat Kemuning. Kita harus jujur dalam melakukan sensus Kemuning. Sensus ekonomi ya Pak ya. Oke, kayaknya gitu aja Pak. Oh, sudah Mbak. Masih ada. Masih mau bertanya lagi. Terima kasih Bapak Edi Subeno, SMSI untuk waktu, informasi, dan penjelasan yang sangat bermanfaat untuk podcast Ngopi Kemuning, khususnya buat warga Kemuning ini. Ya, siap. Bisa menyapa untuk terakhir Pak, pesan untuk masyarakat khususnya warga Kemuning. Siap Bapak Ibu Sobat Kemuning, ya. Sobat Kemuning ya. Saya selaku penanggung jawab kegiatan sensus ekonomi ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua, mari kita berpartisipasi terhadap sensus ekonomi. Karena sensus ekonomi ini banyak manfaatnya. Jadi Bapak Ibu, harapan kami jangan percaya dengan berita-berita online bahwa sensus ekonomi itu kaitannya dengan pajak, meningkatkan desil segala macam, itu tidak benar. Ya, ekonomi keluarga kita cacah itu nanti digunakan oleh pemerintah sampai saat ini kami sendiri juga belum tahu. Ya, apa yang akan diambil oleh kebijakan pemerintah. Bisa saja ya kalau desil akan berubah, kita tidak tahu. Kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah juga kita tidak tahu.
Yang penting, ayo Bapak Ibu, isi jawaban dengan baik dan benar. Ini salam sensus ekonomi, Mbak. Ya. Sukses. Sobat Kemuning, dari perbincangan kita hari ini, kita dapat memahami bahwa sensus ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi merupakan bagian penting dalam upaya membangun masa depan ekonomi yang lebih baik. Data yang akurat akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi yang ada, memahami perkembangan dunia usaha, memperkuat UMKM, serta menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Data kita adalah gambaran ekonomi kita. Partisipasi kita hari ini dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih kepada Bapak Edi Subeno, SEMSI, dan terima kasih juga kepada seluruh Sobat Kemuning yang telah mengikuti podcast Ngopi Kemuning. Saya selaku host pamit undur diri. Sebelumnya kita ada logo Sensus Ekonomi 2026, ya Pak ya? Betul. Gimana? Segini Pak? Ini Mbak. Begini. Tangannya di ini Mbak. Begini. Ini jajar Mbak, jajar. Oke. Biar mesra Mbak jajar. Oke, begini. Ya, terima kasih Bapak. sukses. Jangan lupa Pak, amperannya Pak. Ampera. Siap. Sukses. Oke, terima kasih. Sampai jumpa podcast Ngoping Kemuning minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.